Pernah nggak ngerasa bisnis Anda kok kayak jalan di tempat? Udah coba macam-macam cara, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, dalam sajian kali ini, kita akan bongkar tuntas sebuah kerangka kerja yang jitu banget buat keluar dari situasi itu dan mulai menciptakan pertumbuhan yang benar-benar terukur. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari fondasinya, yaitu formula pertumbuhan. Terus kita akan fokus ke bahan bakar utamanya, yaitu prospek. Nah, setelah itu kita bakal kupas habis 3 metode paling ampuh untuk dapetin prospek itu. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, kita masuk bagian pertama. Siap-siap ya, karena disinilah kita meletakkan dasar untuk keuntungan yang bisa Anda ramalkan, bukan cuma harapkan. Coba deh pikirin, gimana kalau ternyata ada loh sebuah formula semacam resep pasti untuk bikin bisnis Anda terus tumbuh? Kedengarannya mustahil ya? Ternyata formula itu beneran ada. Dan inilah dia formula 5 cara dari Brad Sugars. Coba lihat alurnya deh. Jumlah prospek yang Anda punya dikali tingkat konversi, hasilnya adalah jumlah pelanggan. Nah, pelanggan ini dikali jumlah transaksi dan nilai rata-rata penjualan mereka, jadilah pendapatan. Terakhir, pendapatan dikali margin laba, itulah keuntungan Anda. Keajaibannya di mana? Peningkatan kecil aja di tiap bagian ini bakal melipat gandakan keuntungan akhir Anda. Hari ini kita fokus di titik paling awal, cara nambahin jumlah prospek. Supaya formula tadi bisa jalan, kita butuh bensinnya. Dan bensin pertamanya itu, ya prospek. Tanpa ada aliran prospek yang sehat dan konsisten, mesin pertumbuhan bisnis Anda nggak bakal bisa nyala, apalagi lari kencang. Jadi, apa sih sebenarnya prospek atau lead itu? Gampangnya gini deh, ini adalah setiap individu atau perusahaan yang punya potensi jadi pelanggan Anda. Bisa jadi orang yang ngisi formulir di website atau orang yang Anda telepon, merekalah titik awal dari semua penjualan. Nah, kalau prospek itu apanya, maka prospecting ini gimana caranya? Prospecting adalah kegiatan aktif mencari, menemukan, dan mengidentifikasi para calon pelanggan ini. Ini bukan soal nunggu bola datang, tapi soal jemput bola. Sekarang yuk kita lihat 3 cara spesifik buat melakukannya. Oke, metode pertama. Mungkin kedengarannya agak jadul ya, tapi jangan salah, kalau dilakukan dengan benar, ini masih sangat-sangat efektif. Cold calling. Definisinya jelas banget kan? Intinya, ini adalah usaha kita buat memulai percakapan dengan orang yang sama sekali belum kenal kita atau bisnis kita. Tujuannya simpel, memperkenalkan solusi dan mencari tahu apakah ada kecocokan kebutuhan. Kunci sukses cold calling itu bukan bakat, tapi persiapan. Jadi, jangan pernah telepon buta. Riset dulu target Anda, siapkan kerangka obrolan, terus pas telepon, senyum. Meski nggak kelihatan, itu ngaruh ke suara loh. Dan yang paling penting, fokus buat mendengarkan bukan cuma jualan. Gali masalah mereka. Setelahnya, selalu evaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, ini dia rahasia kenapa banyak yang gagal di cold calling. Lihat angkanya deh, rata-rata butuh 18 kali percobaan telepon hanya untuk bisa terhubung. Tapi tahu nggak, kebanyakan sales menyerah hanya setelah 4 kali percobaan. Jadi, yang membedakan sukses dan gagal seringkali bukan skill, tapi murni kegigihan. Dan kalau Anda gigih, hasilnya sepadan banget. Bayangin, 82% pembeli ternyata mau loh diajak meeting kalau dihubungi dengan cara yang tepat dan relevan. Ini bukti telak bahwa cold calling yang profesional itu masih sangat ampuh. Oke, kita lanjut ke metode kedua. Yang satu ini sering banget jadi harta karun terpendam di banyak bisnis. Mengaktifkan kembali database kontak Anda yang sudah ada. Prinsipnya sederhana banget. Kenapa susah payah membangun jembatan baru kalau jembatan lama sebenarnya masih kokoh dan bisa dilewati? Orang-orang di database Anda itu sudah kenal Anda, kepercayaan awal sudah ada. Ini adalah jalur pintas menuju penjualan. Perbandingannya jelas banget kan? Cari prospek baru itu ibaratnya mulai dari nol, biayanya tinggi, butuh waktu lama buat bangun kepercayaan, sementara mengaktifkan kontak lama jauh lebih efisien, biaya lebih rendah, dan karena mereka sudah kenal kita, obrolan bisa langsung ke intinya, menawarkan nilai yang baru. Terus caranya gimana? Macam-macam. Bisa lewat email yang dipersonalisasi, iklan retargeting di media sosial, atau telepon langsung. Tapi coba perhatikan angka untuk SMS deh. Tingkat keterbacaan 99%. Ini gila, artinya hampir semua pesan Anda pasti dibaca.
Ini adalah tambang emas yang sering banget dilewatkan. Nah, metode kita yang ketiga ini bukan soal lari sprint, tapi lari maraton. Ini adalah strategi jangka panjang yang hasilnya bisa luar biasa besar, membangun jejaring bisnis atau networking. Ini poin yang penting banget untuk diingat. Networking itu bukan sekedar jualan atau bagi-bagi kartu nama. Intinya adalah memberi dan menerima nilai. Ini soal membangun koneksi yang tulus, yang mungkin baru berbuah jadi peluang bisnis di kemudian hari. Dan lihat deh, manfaatnya itu luas banget. Jauh melampaui sekedar dapat prospek baru. Anda bisa menemukan partner strategis, dapat wawasan pasar yang nggak akan Anda temukan di Google, dan yang pasti Anda membangun reputasi sebagai seorang ahli di bidang Anda. Oke, kita sudah membahas formula pertumbuhannya, dan kita juga sudah membahas 3 metode ampuh untuk mengisi bahan bakar pertamanya. Pertanyaannya sekarang, gimana kita menyatukan semua ini? Jadi, ingat ya, intinya adalah ini, cold calling, reaktivasi database, dan networking. Anggap saja ini 3 mesin yang berbeda, tapi tujuannya sama persis, untuk terus-menerus mengisi tangki bahan bakar prospek dalam formula pertumbuhan bisnis Anda. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, bukan lagi apakah Anda perlu mencari prospek, tapi bagaimana Anda akan melakukannya secara konsisten. Apakah Anda akan jadi jagonya cold calling? Atau Anda mau membongkar harta karun di database Anda? Atau mungkin Anda akan fokus membangun jaringan yang super kuat? Pilih satu, kuasai, dan saksikan sendiri mesin pertumbuhan bisnis Anda mulai meraup.